Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat siang menuju sore. Masih ketemu lagi sama aku, Alisa, si ceria, optimis dan semangat ya. Ada uang, tidak ada uang, tetap aku ceria dan semangat. Halo guru besar, aku dalam keadaan sehat walafiat selalu itu. Hari ini sepertinya aku bahagia karena tidak ada yang mengawasi aku ya. Sebenarnya yang mengawasi standby Allah ya. Jadi mengawasi setiap gerak-gerik langkahku. Aku ada cerita ya. Jadi waktu sebelum umroh, antara tidur dan enggak ya. Jadi aku mengalami seperti kaki aku waktu itu tuh aku masih abah itulah, pokoknya kaki aku tuh nggak bisa digerakin. Nah pas malamnya, bukan malamnya, pas sorenya tuh antara aku sadar dan enggak, antara tidur dan enggak, aku diberikan roti. Antara mimpi dan enggak ya, jadi aku diberikan roti. Terus aku lihat orangnya nggak kelihatan, cuma roti doang, ngasih roti. Begitu aku makan, aku langsung bisa berdiri jalan ternyata. Jadi waktu itu aku di Padepokan ya, terus masih abah tuh ya. Terus kakiku nggak bisa gerak ya, jadi aku lagi berbincang-bincang bersama si abah. Terus ya itu kakiku tuh tidak bisa digerakkan. Nah sebelum umroh ya, tapi di belakang itu ada masjid luar biasa ya. Kok masjidnya megah banget gitu, luar biasa ya. Ternyata ketika aku umroh, ternyata Madinah, Bu. Masjidnya itu Madinah, Masjid Nabawi ternyata. Aku jadi ingat waktu itu aku antara mimpi dan enggak diberikan roti tuh. Roti kayak seperti roti biasa ya, tapi begitu ku makan langsung bisa berdiri dan lari. Sebenarnya aku punya kalau secara medis ya, jadi lutut kaki aku pernah jatuh habis operasi. Pas ke operasi di Bandung, aku ke kamar mandi jatuh sekaligus sampai ngejeletruk gitu ya. Akhirnya tidak bisa dilipat tuh. Itu sebenarnya. Nah waktu itu aku berusaha untuk itu aja lah ya, untuk di message gitu ya. Message sebenarnya itu mungkin aku harus sebenarnya sepulang umroh ya, jadi aku melakukan aku teruskan kembali ya. Jadi aku harus melakukan sebuah sholat tasbih waktu itu, sholat tasbih. Terus sebenarnya ada jenis sholat yang sendi itu harus dibawa sedekah tuh, badan aja harus dibawa sedekah. Jadi pokoknya ada semua sholat aku lakuin ya, sholat hajat, tahajud, duha. Tapi ada jenis sholat yang tujuannya itu sendi pun harus disedekahin, sendi maksudnya badan, anggota badan. Akhirnya kakiku bisa dilipat, lutut aku bisa melipat, dan bisa kalau tahiyatul awal sama akhir nggak sempurna ya, karena tidak bisa aku buat ngelipat pokoknya kalau dalam gerakan sholat itu tidak bisa sempurna mungkin ya. Bahkan aku sering duduk, tidak bisa berdiri ya, karena kalau berdiri rasanya itu kayak gimana gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi sepulang umroh aku diberikan kesempurnaan dari segi fisik dalam melakukan sholat ya. Karena selama aku 9 hari umroh, lutut aku kaku ya, tidak bisa buat ngelipat. Intinya seperti itulah ya. Jadi itulah kisah perjalanan hidup aku ya. Nah sepulang umroh gambling ternyata. Wah,
Indonesia itu sudah didominasi oleh kekuatan yang luar biasa ya. Dan seperti ada kekuatan dari Madinah ya. Waktu itu Madinah, terus dari Mekah juga. Aku tidak boleh pulang ke Indonesia, coba bayangkan, ternyata gambling ya. Dari 2018 sampai sekarang banyak musibah alam, gempa, longsor, banjir bandang. Sebenarnya ada kekuatan yang kamu nggak boleh ke Indonesia gitu. Tapi masalahnya akhir zaman ini, dimanapun kita tinggal sekarang ini tidak ada musibah alam. Bener nggak? Di Mekah ada nggak banjir? Ada ya, sekarang udah global sebenarnya. Di Turki apalagi, Indonesia luar biasa. Itulah akhir zaman ya. Jadi sebenarnya, ya Allah, di mana aku harus tinggal? Apa kalau kata Rasulullah mah? Pastabikul khairat, perbanyak amal baik, budi baik, amal saleh kepada makhluk-makhluk alam, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dua pak. Ini seperti itu ya, akhir zaman ini. Pastabikul khairat, tidak ada tempat yang aman. Kemanapun kita pindah, kemanapun kita melangkah, tidak ada yang aman ya. Terutama dari alam, faktor manusia mungkin. Tapi kita selalu berdoa ya. Berdoanya apa? Ya Allah, jagalah aku, keluarga aku dari mata jahat. Itu intinya seperti itu. Dan kita pasrah, yang penting berbuat baik, beramal baik. Di situ ada aura kayak gaya gravitasi ya. Kalau kita beramal baik, berbudi baik, insya Allah ya. Seperti gini, di suatu daerah kebiasaan terjadi curanmor, motornya diambil ya. Tetapi karena apa ya, jadi ada energi gravitasi dari alam pun. Gini loh, alam itu ciptaan Allah, dan Allah menggerakkan seizinnya untuk kayak segen gitu. Orang buat ngambil misalkan barang itu segen, kecuali mata jahat, orang-orang hasad, iri, dengki. Tapi kalau apa ya, kalau dari malah aku tuh orang luar itu nauzubillah ya, nggak pernah ya. Tapi pernah malah ada orang seperti orang dalam, tapi apa ya, bekerja sama dengan luar. Intinya seperti itu. Jadi apa ya, nah intinya itu, pastabikul khairat, perbanyak amal baik, budi baik. Dimanapun kita tinggal tidak ada yang aman. Percaya sama aku. Yang aman di hatiku dan hatimu. Gitu intinya seperti itu ya. Tuh aja tuh, tidak ada yang aman dari zaman ini. Sekarang Jakarta rawan banjir. Bekasi aman bro dari banjir. Sebenarnya aku ditempatkan di Padepokan bebas banjir, tapi yang lain-lain banjir. Tapi di Tridas juga banjir juga, pojokan banjir kan. Tuh blok-blok MBG yang ada pool MBG tuh banjir. Terus mobil-mobil kalau nggak saya di situ ya. Terus di belakang komplek perumahan dalamnya banjir juga. Nah aku di sini sebenarnya kalau banjir di depannya doang. Jadi kalau ada teman-teman anak-anak, silakan untuk misalkan tempat apa ngungsi ya, aku perbolehkan kepada ada teman-teman anak-anakku. Sebenarnya banjir juga di depan sini, di area blok masjid itu banjir, tapi tidak ya sampai ke atas, cuman itu doang, di jalan-jalannya doang. Dan biasanya kalau banjir di wilayah ini nih, wilayah Tridas ini berjejer mobil-mobil, jadi di kejalanin sini ya. Kalau hujan besar yang terus menerus. Jadi di sini kesimpulannya apa? Tidak ada tempat yang aman di akhir zaman, apalagi mendekati periode kiamat itu semakin dekat. Perbanyak amal baik, budi baik, pastabikul khairat. Gitu. Aku tidak mengatakan tentang apa ya, sistem ya, tidak ya, sistem di Indonesia atau gimana. Tapi itu yang dikatakan Nabi Muhammad tuh, tinggallah kamu di tempat yang sekiranya kamu aman kali ya. Karena sekarang itu ya, karena gambling itu ya, jadi sampai kamu meninggal gitu. Meninggalnya kan tidak tahu lah, Indonesia dikelilingi lautan, dikelilingi gunung, bagaimana
Bagaimana tuh? Wah, ngobrolin itu. Yuk, kita muter-muter lagi. Topiknya apa ya? Sebenarnya aku punya dua topik ya buat vlogan hari ini. Mau nemuin si abang tuh, abang Puri Cendanahan. Katanya si Umi, si ibu suka ngejailin para pedagang muda. Tapi di sini ya memotivasi ya. Kalau tidak ada aku, tidak ceria. Kalau datang ibu katanya ceria, jadi ke bawah awet tua. Kata aku. Tapi aku bukan perayu ya, sorry ya, gitu ya. Maksudnya perayu maksudnya. Sebab kalau aku tipe wanita perayu, meren si abah udah ngasih ATM-nya ke aku semua. Malah aku mah tipe wanita yang seperti apa sebenarnya? Aku berjuang sendiri, Bo, mendapatkan uang saku karena itu didikan apaku. Kita ini punya martabat keluarga, jagalah ya. Jangan sampai misalkan buat keperluan kamu aja mah kamu terus meminta begini. Sini dong. Aku bukan tipe wanita yang diajarkan apaku seperti itu. Punya martabat kamu. Kamu perempuan satu-satunya yang kumanjakan. Kumanjakan dengan apa? Kasih sayang, Bu. Apa aku memanjakan dengan kasih sayang, bukan fasilitas. Jadi kita pun sebenarnya harus introspeksi diri, mawas diri terhadap pengawasan kepada anak, membimbing, mendidik. Kalau dimanjakan secara fasilitas itu tidak akan berhasil, tapi dimanjakan secara kasih sayang, terus ajarkan. Tanpa diajarkan pun mereka melihat dengan sendirinya. Adekku tuh luar biasa, penyayang luar biasa tuh adekku. Ya, jadi di situ apa ya? Jadi mengayomi semua keluarga, mengayomi kakak-kakaknya itu adekku ya. Jadi papaku adalah apa yang terhebat bagiku. Nenekku adalah nenek yang terhebat di dunia ini. Nenek yang terhebat ya di dunia ini. Karena apa? Aku selalu dikasih air hataman Quran melulu. Ternyata aku harus berhadapan dengan apa? Banyak kekuatan negatif di seluruh dunia. Indonesia. Itu nenekku. Nenekku pahlawanku. Hebat kan ya nenekku? Intinya seperti itulah ya. Jadi berbalik lagi. Bukan aku yang hebat, tetapi mereka lah yang hebat. Nenekku, almarhum apaku, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas didikan beliau ya. Ayo kita muter-muter yuk sambil menikmati makan roti. Aku mau jualan roti kayaknya. Kata aku, Pak tenang ya, nanti aku distribusiin, bukan dipromosiin. Itu kasih bapak roti karena aku doyan roti sebenarnya. Tapi bukan berarti aku tidak suka bala-bala, gorengan. Itu mah prioritas ya. Bala-bala, tempe, tahu. Tapi ada kalanya aku sebenarnya lidahnya deh roti gitu, selai roti. Itu ya cemilan aku sebenarnya. Tapi beralih ke sini semenjak aku ke Bekasi jadi bala-bala gorengan. Kalau di Tasik mah itu sorabi, terus gorengan. Di sini ada sorabinya pakai itu ya, pakai durian. Hai, udah keren. Pakai durian di sini mah disiram. Jadi nggak pakai gorengan. Bedanya sorabi Tasik sama Bekasi itu, di Tasik mah pakai gorengan, di sini mah pakai itu. Kalau nggak sama loncom ya. Tuh udah dahak tuh, jadi kangen dadah deh. Di sini mah pakai itu. Pakai siraman durian, gula merah itu ya di sini. Coba kita lihat keadaan Rida sekarang. Aman tuh. Udah menjelang sore ini agak panas-panas dikit tapi enak lah ya buat aku itu istirahat apa ngadem apa lagi berpikir aku mau topiknya apa, ngeplok apa nih sore ini ya. Jadi di sini mari kita itu yuk. Tuh aku mau nyapa, halo merah, merah tuh, merah tuh, aku pakai merah. Halo Ecep, halo Pak Ridwan Kamil, halo semuanya, halo Bandung jadinya. Oh, halo Pak Emir Qatar dan Waria. Akhir zaman ini sulit ya. Aku akan selalu baik-baik saja. Aku sedang melakukan uka-uka. Kalau tidak kuat akan melambaikan tangan. Dasar penonton uka-uka. Aku ini sedang nonton acara uka-uka. Jadi acara apa ya waktu itu?
banyak ya acara apa yang horor. Itu bukannya horor, jadi intinya apa ya, senang nonton itulah acara-acara kayak apa ya, bukan pemburu hantu, uka pokoknya ada yang apa ya, antara dua dunia tuh, dasar, makanya hidupnya juga berhubungan seperti itu kali ya. Jadi don't worry, nanti kalau aku sudah nggak kuat akan melambaikan tangan, tetap ceria bersama aku. Mari.